Kita bahas dari pertama ini tahapan ketiga ya tadi ya, inisiatif versus rasa bersalah. Mungkin bisa diperhatikan ini apa sih yang harus dikuasain di anak usia ini gitu. Anak pada usia ini biasanya dia mengembangkan rasa inisiatif gitu ya, kalau lingkungan dia kasih kesempatan untuk melakukan eksplorasi, untuk membuat keputusan, untuk berinisiatif melakukan aktivitas. Tapi kalau rasa inisiatif mereka ditekan dengan kontrol dan kritik yang terlalu berlebihan, maka perasaan bersalahlah yang akan berkembang lebih dominan gitu. Kemudian kalau di kemudian hari, di tahapan selanjutnya, kalau anak yang tidak berkembang dengan optimal di tahap ini bisa merasa bersalah kalau dia bertindak sesuatu atas kemauannya sendiri gitu. Jadi dia cenderung menunggu arahan orang lain, meskipun sebenarnya dia bisa melakukan tugas secara mandiri gitu. Atau kemungkinan lain yang muncul adalah anak bisa berasumsi kalau yang dominan justru inisiatifnya terlalu tinggi, dia tidak belajar rasa bersalah gitu ya. Dia bisa cenderung ngebos gitu, merasanya paling baik dan tidak mau mencari masukan dari orang lain gitu. Jadi harus balance ya, kita mengajarkan inisiatif dan rasa bersalahnya ini. Jadi tugas orang tua dan guru apa? Memberikan kesempatan pada anak. Untuk apa gitu ya? Untuk mencoba, untuk berinisiatif, untuk melakukan sesuatu yang awalnya dia yang inisiatif gitu. Kemudian memberikan lingkungan yang tidak terlalu terstruktur. Ada orang tua yang saking khawatirnya anak ini salah dalam melakukan atau dalam perkembangan, jadi dijadwal tuh, kamu mandi harus jam 5 sore atau jam 4 sore gitu ya. Kalau telat sedikit, kamu udah bandel namanya. Jadi kamu nggak boleh loh main terlalu jauh misalkan gitu. Atau ada orang tua yang ngasih jadwal, hari ini mainnya harus A, B, C, dan D. Nggak boleh anak itu main di luar itu. Atau ada juga yang bentuknya kayak gini, kontrolnya yang terlalu berlebihan adalah mainan puzzle itu hanya digunakan ya caranya dipasang-pasangkan. Nggak boleh ditumpuk tinggi jadi menara, karena itu bukan tempatnya atau bukan fungsinya. Itu kan termasuk memberikan struktur gitu ya, nggak memberikan kebebasan. Itu nanti anak inisiatifnya mati kan gitu. Kemudian yang perlu diajarkan juga atau difasilitasi di umur ini adalah membantu anak mempelajari batasan. Membantu anak mempelajari cara bermain yang baik dengan orang lain itu gimana. Jadi nggak usah heran kalau di usia-usia ini, anak-anak masih kesannya agresif. Pokoknya aku mau ini mah, kalau nggak ini, ya nggak mau. Misalkan dia mau pakai baju atasnya warna pink, bawahnya warna biru. Mungkin bagi ibu-ibu yang menyukai keindahan nggak suka ya, anak cewek kenapa sih pakainya nggak selaras, nggak sepadan gitu. Padahal itu cara dia untuk menunjukkan rasa inisiatifnya. Kalau kita terlalu memberi batasan, kita justru sedang mematikan rasa inisiatifnya. Jadi harusnya gimana gitu? Kita tanya, oh menurut kamu bagus ya kalau biru sama pink, misalkan gitu. Atau kita tanya, misalkan ada anak yang di TK kelihatan sangat-sangat agresif, cara dia mau gabung sama temennya untuk main adalah dengan menghancurkan mainan temannya. Kan akhirnya temannya kasih perhatian ya, gitu. Bisa jadi anak ini belum tahu emang caranya gabung atau join gitu ya ketika main itu harus gimana caranya. Itu waktu kita untuk memberikan masukan gitu. Kemudian kita juga perlu mendukung anak dengan menunjukkan kesalahan dan membantunya memecahkan masalah gitu ya. Kalau dia numpahin sesuatu jangan buru-buru dimarahin, jangan buru-buru nah kan gitu ya. Tapi apa tuh yang apa gitu. Minuman kamu ya. Kita nanya aja, pasti kan anak tuh nyadar sendiri. Mungkin dia ada ketawa, mungkin dia ada langsung nangis, mungkin ada dia diem aja. Oh oke, kalau tumpah harus digimanain ya. Jadi nggak buru-buru memberi lapel, tapi biar anak itu kita pancing, dia punya rasa inisiatif nggak kalau melakukan kesalahan, kan gitu.